Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin menjelaskan materi tentang UTBK SBMPTN. Apa itu? Jadi di sini UTBK kepanjangan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer dan SBMPTN kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, UTBK SBMPTN ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yaitu LTMPT atau bisa disebut Lembaga Tes Perguruan Tinggi, dan lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, UTBK SBMPTN ini merupakan satu lembaga yang sama dengan SNMPTN karena ia ada dalam serangkaian yang sama. Selanjutnya bisa disimak. Di sini UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPTN. Jadi UTBK merupakan ujiannya dan SBMPTN ini merupakan jalurnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya UTBK 2020 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020 dari pendidikan menengah. Lalu, serta lulusan paket C tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan maksimal umur 25 tahun. Nah, bisa dipahami bahwa UTBK 2020 ini bisa diikutsertakan dari siswa-siswi 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa kita pahami bersama bahwa saingannya lebih banyak jika kita mengikuti UTBK SBMPTN ini. Nah, selanjutnya, sejak tahun 2019, SBMPTN merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Jadi, memang UTBK ini merupakan gagasan baru yang baru dirilis di tahun 2019. Selanjutnya, UTBK menjadi bagian yang tidak terpisah dari SBMPTN. Ya, seperti yang Ibu dijelaskan di awal, jadi UTBK merupakan ujiannya dan SBMPTN ini merupakan jalurnya. Jadi ia tidak dapat terpisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, peserta diperbolehkan mengikuti UTBK 2020 sebanyak 1 kali. Jadi, di sini peserta hanya memiliki 1 kesempatan saja dalam melaksanakan ujian. Selanjutnya, jenis tes UTBK SBMPTN. Di sini ada 2019 dan 2020. Di tabel 2019 bisa dibaca. Jadi, ujian yang diujikan ada 2 bidang, yaitu TPS dan TKA. Nah, TPS merupakan tes potensi skolastik dan TKA merupakan tes kemampuan akademik. Untuk bidang Saintek dan MIPA, yaitu TKA-nya terdiri dari Matematika Saintek, Fisika, Kimia, dan Biologi. Lalu untuk bagian Sosum atau IPS, TKA-nya terdiri dari Matematika Soshum, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Jadi, seperti bidang khusus di mata pelajaran berjurusan ya di SNMPTN seperti MIPA dan IPS. Jadi, mata pelajaran ciri khasnya itulah yang diujikan di tes UTBK SBMPTN ini. Lalu di tahun 2020, karena sebelumnya adanya COVID-19 ini memang yang diujikan TPS dan TKA. Namun sehubungan karena adanya pandemi COVID-19 ini, di UTBK 2020 hanya TPS-nya saja atau tes potensi skolastik. Bisa dibaca di bagian yang Ibu garis bawahi.
Jadi TPS ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi bisa kalian cari-cari di Google atau di literatur lain, silahkan. Bagaimana sih ciri-ciri soal-soal TPS seperti itu, dan itu adalah tes yang diujikan di UTBK 2020 tahun ini. Selanjutnya ada jumlah pilihan PTN dan program studi. Bisa dilihat di tabel yang pertama, siswa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Jadi pilihan PTN dan prodinya ini sama banyaknya dengan SNMPTN. Siswa bisa memilih 1 PTN dengan 2 prodi ataupun 2 PTN dengan masing-masing 1 prodi. Lalu di tabel yang kedua, urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Nah, ini bisa dipahami bersama ya. Jadi urutan pilihan pertama dan kedua, di sini pihak LTMPT memperhatikan prioritas keinginan dari peserta dalam mengikuti UTBK SBMPTN ini. Selanjutnya ada biaya UTBK SBMPTN 2020. Nah, di sini poin pertama, biaya yang ditanggung oleh peserta adalah sebesar 150.000. Poin kedua, biaya UTBK dapat dibayarkan melalui channel ATM, SMS banking, dan lain-lain. Poin ketiga, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Ya, jadi di biaya UTBK SBMPTN ini, jika kalian hanya memilih satu program studi dengan satu PTN, ataupun kalian memilih satu universitas dengan 2 prodi, ataupun 2 PTN dengan masing-masing satu prodi, itu sama biayanya 150.000 gitu. Selanjutnya di sini ada alur pendaftarannya, bisa sambil dibaca. Jadi yang paling utama kalian login di link portal.ltmpt.ac.id. Di sini sudah dipastikan kalian sudah registrasi dan simpan permanen pada waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi sebelum kalian mau mendaftar UTBK, kalian sudah memiliki akun. Biasanya di UTBK 2020 sih akun ini menyatu dengan akun SNMPTN. Jadi yang sudah mendaftar SNMPTN sudah dipastikan sudah bisa mendaftar pula di UTBK SBMPTN karena dia hanya ada di satu akun yang sama gitu ya. Jadi untuk waktunya pasti nanti guru BK ataupun wali kelas juga akan mengumumkan. Jadi dipastikan kalian harus memperhatikan informasi-informasi yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini kalian memilih menu pendaftaran UTBK. Lalu di sini melengkapi biodata dan simpan permanen datanya. Lalu memilih pusat UTBK. Nah, memilih pusat UTBK ini adalah lokasi ujian kalian pada saat UTBK. Di sini kalian bisa memilih sesuai dengan lokasi yang terdekat dari rumah. Kemudian cetak slip pembayaran, lalu menerima pembayaran berdasarkan kode dan NISN serta memberikan tanda bukti pembayaran. Ya, kalian di sini silahkan untuk membayar biaya pendaftarannya. Lalu selanjutnya, siswa login kembali di link portal.ltmpt.ac.id. Selanjutnya, di sini kalian memilih program studi dan portofolio jika diperlukan. Ya, jadi setelah kalian login kembali di link ini, kalian
memilih untuk program studinya dan di universitas mana. Untuk portofolio, di sini untuk bidang yang memilih seni serta olahraga, sama seperti SNMPTN. Selanjutnya, di sini kalian simpan permanen kembali dan cetak kartu tanda pesertanya. Nah, setelah dicetak, itu kalian bawa untuk ujian sebagai tanda bukti. Nah, di sini ada perbedaan kembali di 2019 dan 2020. Disimak di 2019, pelaksanaan UTBK terlebih dahulu. 1 minggu setelah pelaksanaan UTBK, nilai akan keluar. Kemudian peserta didik memilih universitas dan program studi yang diinginkan. Lalu selanjutnya kelulusan pengumuman. Nah, lalu peserta didik diberikan kesempatan mengikuti UTBK 2 kali. Nah, jadi di 2019 sistemnya kalian melaksanakan UTBK terlebih dahulu, kalian ujian terlebih dahulu. Nah, 1 minggu setelah pelaksanaan ujian, nilai tersebut akan keluar. Biasanya di situ nanti kalian bisa menilai dan kalian melihat skor atau nilai mereka. Nanti baru dari situ kalian menentukan tersebut kemudian memperlukan apa. Nah, di sini juga diberi kesempatan pilih untuk memilih universitas dan prodinya seperti itu. Nah, otomatis kalau kalian mengikuti 2 kali ujian seperti ini, kalian juga akan 2 kali dalam proses pembayarannya juga gitu, serta ujiannya. Nah, lalu di tahun 2020 yaitu pemilihan universitas dan program studi terlebih dahulu, kemudian peserta didik melaksanakan UTBK, setelah itu kelulusan pengumuman. Nah, di sini peserta didik mengikuti UTBK hanya 1 kali. Ya, jadi di 2020 ini sistemnya malah sama seperti yang terdahulu ya. Kalian memilih universitas dan prodi terlebih dahulu, baru kalian melaksanakan ujiannya gitu. Jadi mengetahui skornya malah belakangan. Baru dari situ ada pengumuman kelulusannya ya. Jadi untuk 2020 dan 2019 itu ada perbedaannya di ujian serta kesempatan dalam melaksanakan ujiannya. Karena di 2020 ini kalian hanya memiliki kesempatan 1 kali dalam melaksanakan ujian gitu. Nah, ini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebijakan memungkinkan untuk berubah ataupun tidak. Untuk itu, peserta didik diharapkan memahami setiap informasi yang diberikan. Ya, jadi UTBK SBMPTN ini bisa jadi berubah ataupun tidak untuk di tahun-tahun yang akan datang. Nah, maka dari itu, Ibu berharap kalian tetap mengawal informasi-informasi yang diberikan dari website resminya di ltmpt.ac.id ataupun kalian bisa mengikuti di media sosial resminya di Instagram ataupun Twitter yaitu LTMPT Official. Karena di situ banyak informasi penting yang harus kalian ketahui. Itu ya. Jadi intinya kalau kalian menanyakan kepada ibu apakah hal ini akan bertahan sampai di angkatan kalian lah, kalian kelas 12 dan semacamnya, nah itu tidak bisa dipastikan karena kebijakan itu dinamis, bisa saja berubah, bisa saja tidak. Itu ya, jadi kalian harus memperhatikan ini.
Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Kiranya jika ada pertanyaan atau masih ada kekeliruan yang ingin ditanyakan, boleh by WhatsApp di grup kelas ataupun chat personal ke Ibu dengan memperkenalkan nama dan kelasnya terlebih dahulu. Sekiranya itu saja penjelasan mengenai UTBK SBMPTN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.